Nah sekarang epidemiolog mengatakan jangan coba-coba dilonggarkan PPKM. Kemudian vaksinasi juga harus dilaksanakan. Kematiannya sudah banyak. Yang terungkap mungkin sekian. Mungkin ada juga yang laporannya telat sehingga jumlahnya tidak sebanyak. Terlaluan kalau masih nggak percaya orang, Pak. Ya iya, kalau saya sudah banyak ketemu. Baik, ketemu lagi bersama saya Zohri Muhammad di Batam News Podcast. Kita akan bicara soal kasus COVID di Batam bersama, di hadapan saya sudah hadir epidemiologi dan juga Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Batam yang hari-hari meneliti atau meriset atau mendata kasus-kasus COVID di Batam, bagaimana grafiknya, peningkatannya, penyebarannya, kemudian bagaimana sih seharusnya pemerintah atau Satgas menindaklanjuti dari apa yang didata tersebut. Bersama saya sudah ada Pak Asep Zainal Mustafa, Kepala Bapelkes Kota Batam dan Bapelkes Kementerian Kesehatan di Batam. Dan beliau ini sudah 5 tahun Pak ya di Bapelkes. Menjelang 5 tahun dan juga pengurus apa tadi Pak? Pengurus Paguyuban Asep Dunia. Paguyuban Asep Sedunia. Ini bisa kita wawancara juga nih nanti soal Asep Sedunia ini gitu kan. Siap. Bukan hanya Udin aja Pak ya, Sedunia ya. Asep juga. Siap. Baik Pak Asep, belakangan kita perhatikan ya dari beberapa kasus atau komentar atau data yang sudah kita lihat, peningkatan kasus COVID di Batam atau coronavirus ini terus meningkat. Meskipun PPKM darurat sudah dilakukan sedemikian rupa. Bahkan juga barusan ada berita wali kota memberikan warning kepada masyarakat bahwasanya kasus ini akan belum tahu kapan berakhirnya, dan juga kalau melihat dari peningkatannya juga semakin tinggi. Begitu juga angka kematian yang hari ini ya atau semalam itu mencapai 200 dari tanggal 1 ya Pak sampai 200 orang yang sudah meninggal, sehingga wali kota mengatakan bahwasanya lahan pemakaman semakin sempit. Kemudian penggali kubur juga juga kewalahan menghadapi hal ini, dan warga di sekitar Batu Aji atau Temiang Pak itu hampir 30 menit mendengar ambulan datang ke Temiang. Barusan juga lewat kita dengar itu. Barusan juga lewat ya Pak. Nah, gimana nih Pak Asep melihat dari data atau yang sudah Bapak akumulasi ya dalam beberapa dari mulai bulan Maret 2020 ya Pak ya. Kita data sampai tanggal 24 Juli. Dan mungkin sebagai seorang epidemiologi juga bisa memberikan seperti apa sih harusnya kita menyikapi hal ini Pak. Apakah masih perlu PPKM darurat atau lebih dari itu, misalnya karantina wilayah yang anggap itu penguncian wilayah, sehingga kasusnya bisa turun dan semua bisa berjalan normal kembali. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Asep Zainal Mustafa. Ya. Secara kebetulan memang dulu kuliahnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Universitas Indonesia ya. Ya, jadi kalau candanya itu dulu saya ingat hadis Nabi utlubul ilma wa logistik katanya. Cari ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, kebetulan Fakultas Kesehatan Masyarakat itu dekat Pondok Cina. jadi udah banyak belajar ya Pak ya? Cari ilmu sampai ke Pondok Cina jadinya. Walaupun ke Cina belum kayaknya. Belum, baru ke India mungkin udah. Baru ke India. Jepang, Thailand, Singapura sudah ya. Itu belajar soal epidemiologi pasti ya? Di antaranya. Ya. Terutama di Thailand mungkin, karena Thailand itu sebetulnya pusatnya daripada ilmu kesehatan masyarakat di sana, public health gitu. Jadi, Thailand ya? Iya, Thailand. Untuk di Asia Tenggara Pak? Betul, Asia bahkan. Asia. Karena kalau dunia itu di ICDC di Amerika. Amerika pun kewalahan dalam hal ini. Dalam hal ini ya? Yang sudah berita punya banyak terakhir ekspor. Tanggal 17 kalau nggak salah ya, 17-18 itu kenaikan kasus itu sampai 90.000 orang
sehari Di Amerika. ya. Karena mereka ternyata abai menggunakan masker. AB menggunakan masker. Jadi saya di kemanapun juga ya harus pakai masker begitu. Nah, masker gitu Pak. Walaupun sudah divaksin nih Pak. Sudah vaksin 2 kali. Dan bahkan hari ini tadi ada pengumuman bahwasanya semua SDM kesehatan akan divaksinasi ketiga. Vaksinasi ketiga kali. Dan hari ini juga dapat pengumuman kalau PPKM darurat mau diperpanjang. Nah, sudah. Oh, sudah. Tanggal 26 Juli sampai tanggal 8 Agustus. 8 Agustus. Dan Batam masuk PPKM level 4. Ada apa ini, Pak? Ya karena ada hitung-hitungannya. Pertama adalah jumlah terkonfirmasi. Itu dihitung, ada hitungannya ya. Harus kalau lebih dari 150 per 100.000 penduduk itu masuk level 4. Kemudian kematian di atas 5 per 100.000 penduduk level 4. 5 per 100 penduduk. Betul. Itu 5% ya Pak? Kemudian jumlah yang dirawat juga ada ukurannya. Kemudian testing itu ada juga ukurannya. Nah inilah yang lemahnya mungkin di Batam itu tentang juga diantaranya pendataan. Data kita ya agak lemah juga. Mungkin dari sekarang yang misalnya kemarin diinformasikan 18 orang meninggal dunia ya. Itu bukan 18 orang meninggal dunia hari itu. Tetapi akumulasi dilaporkan, diumumkan. Nah harapan kita kemarin bersama beberapa satuan kerja atau yang lainnya kita berharap kumpul, kemudian bagaimana data itu yang baik dan benar dan cepat, akurat seperti itu. Karena dari data itu barangkali kita bisa bikin mau tindakan apa ini gitu ya? Atau langkah apa yang diambil? Kita punya kemudian lari ke pusat, itu menjadikan level itu mau 1, 2, 3 atau 4. Dari data tersebut. Betul, termasuk tracing ya. Tracing itu adalah pelacakan. Ada sistem informasi namanya Silacak, ternyata belum dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh puskesmas. Informasi dari Dinas Kesehatan itu baru 1 puskesmas yang memanfaatkan Silacak itu. Nah ini yang agak ini ya. Selain lain masalah lagi adalah tentang terkonfirmasi. Sekarang terkonfirmasi sudah rata-rata ini saya catat itu per harinya 322. Sebentar Pak, ini data ini real atau sampling aja Pak? Atau real ya? Jadi kita punya data, tapi saya juga yang namanya epidemiologi itu harus ada dasar. Iya. Yang namanya informasi termasuk untuk pimpinan itu harus berdasarkan data fakta. Nah saya dapat datanya ya kita baca dari laman aja, kita analisis laman lawan corona Batam itu, UID. Kita analisis sejak tanggal pertama kali ada kasus 19 Maret 2020, kita catat terus kebetulan saya masuk ke BLC Batam Lawan Corona. Yang dibentuk oleh provinsi, ditempatkan di Geraha Kepri itu di lantai 7 itu. Nah dari sana saya sering berkomunikasi dengan teman-teman. Bahkan dari awal bulan Maret itu saya diskusi dengan salah satu profesor itu, yang namanya karantina yang sekarang isolasi mandiri kemudian isolasi terpusat itu harusnya dari dulu sudah dilaksanakan. Ya, dan Batam itu sudah termasuk bagus loh. Bulan Desember turun, Januari turun, Februari naik, Maret naik. Karena apa? Dulu sistem karantinanya itu begitu ada antibodi aja, kemudian yang kedua antigen aja sudah digalangkan. Nah kemarin kebetulan menurun, kemudian di dalam kasus ketika meningkat agak susah lagi, sehingga isolasi mandiri sampai saat ini 73%. Jadi isolasi mandiri 73% itu berarti kan dia diisolasi di rumah, banyak rumah, kemudian penularannya bisa agak berat karena kan kita belum tentu menggunakan rumah yang sesuai standar untuk isolasi. Itu yang ya itu banyak ya masyarakat yang belum paham itu gitu ya Pak. Ada teman bagaimana saya SOP-nya gitu kan. Ada teman saya satu rumah itu 9 orang positif. Gitu. Mereka isoman. Tapi bisa melewati itu. Akhirnya bisa. Tetapi kan yang kita khawatirkan adalah ketika masalah ini menjadi penularan yang agak cepat itu. Dan memang kata Pak, ada salah satu sumber media massa mengatakan Wakil Wali Kota sudah menyatakan varian Delta sudah masuk Batam. Tetapi saya juga belum tahu informasi yang jelasnya karena itu ditetapkan oleh Badan Litbang Kesehatan di Jakarta. Kan melihat data ini tinggi Pak, sebagai epidemiologi kan kita juga memberikan saran seperti apa sih dari hulu ke hilirnya menangani pandemi ini gitu kan.
karena penyakit ini menyebar dan menyebar luas di masyarakat. Apakah misalnya dari hal yang detail, misalnya dari isoman atau tracing ya, tadi 3T ya Pak? Ya, tracing, testing, treatment. Bukan apa 3T, tahu tempe. Tahu tempe, tahu. Dia yang penyet gitu. Yang penyet. Bukan yang penyet ya. Ya. Oh, jadi itu harus dilakukan. Jadi gini, dari saya baru dapat gitu. Juga teman-teman tuh Pak Diki Budiman tuh yang sering dimasuk TV itu ya. Okay. Kan itu juga epidemiolog, dia kandidat PhD. Okay. Tadi sudah share bahwasannya PPKM harusnya tidak dilonggarkan, malah sudah diperketat. Harus diperketat. Nah, kalau memang suatu masalah ya pengetatannya itu dengan melakukan tracing, testing, and treatment. Singapura kemarin sudah menyatakan tracing, testing, dan vaksinasi. Karena treatmentnya udah nggak ada karena udah pada sehat. Nah, tapi sekarang udah lemah. Lagi. Kemarin muncul ada seorang pemandu lagu dari Vietnam. Kemudian dia abai, kemudian dipakai di sana sini karena masih terbatas. Akhirnya kena 92 orang kena. Akhirnya dia lockdown lagi sampai Agustus di Singapura. Sampai Agustus. Padahal dia sudah menyatakan Singapura akan berdampingan dan hidup dengan corona. Nah, tapi begitu ada kasus seperti itu mereka langsung. Dan di Singapura itu bulan Mei Juni 2020 itu peningkatan kasus sudah tinggi, kesini sudah melandai. Jadi rata-rata 30, 20, 30, ketika 92 itu langsung KLB dia atau ini cukup berat namanya itu. Tapi ini kasus ini kan bisa diprediksi trennya seperti apa itu bisa. Maksudnya dalam sebulan ke depan atau 2 bulan ke depan. Bisa, yaitu atau setahun ke depan itu bisa sebetulnya. Hanya ketika ada varian baru tuh, nah ini agak berat lagi. Agak berat lagi. Apalagi orang bilang karena sudah divaksin, berapa persen sudah divaksin. Iya. Sekarang baru misalnya 30-40 ribu, target 181, berarti kan baru 25 sekian persen. Ya, itu pada dosis pertama. Yang harus dikuatkan adalah dosis 1, 2, bahkan tenaga kesehatan kan akan disiapkan untuk vaksin ketiga karena terdepan dan kemarin terjadi beberapa kematian begitu. Kan terakhir di Batam kan ada dokter meninggal dunia ya perempuan ya. Ya kita kan di Kepri juga lagi banyak ya Pak, nakes-nakes kita yang juga terpapar ya. Memang mereka sebagai garda terdepan tentu harus cepat nih di dan efikasinya vaksin ketiga ya. Efikasinya kan 65,3 Sinovac misalnya. AstraZeneca beda lagi. Nah, efikasi 65,3 berarti dari sekian orang, misalnya 100 orang, berarti kan 65,3 itu insya Allah terbebas atau sembuh dengan vaksin ya. Tapi sisanya kemungkinan besar bisa terpapar lagi, apalagi tidak prokes protokol kesehatan gitu. Dan banyak pejabat kita juga banyak yang kena ya. Misalnya istrinya kerja di rumah sakit, datang ke rumah, prokesnya enggak, kenanya seperti itu. Kena seperti itu. Bahkan pejabat di Kemenkes ada satu pejabat itu ternyata punya kamar mandi di depan rumah. Jadi sebelum masuk ke rumah dia mandi dulu wajib. Jadi pakaiannya udah disiapin di depan pintu. Setelah mandi baru bisa masuk rumah. Gitu. Baru aman gitu ya Pak ya? Ya, saking ketatnya mereka itu. Ya. Kalau melihat dari case fatality rate kita Pak ya, kan apa sekarang ini kita alhamdulillah masih 2. Kalau di Batam masih 2% ya. Berarti di bawah nasional ya? Nasional ya. Masih di bawah nasional. Ya. Nah untuk kesembuhan kemarin sempat sampai 82% ya, sekarang udah naik lagi. Ya. Naik lagi. Nah yang paling berat itu kita hitungannya kan zona merah, zona kuning itu kan itu adalah kasus aktif. Kasus aktif ya. Ya gitu. Baik. Yang paling ekstrim yang harus dilakukan pemerintah atau Satgas dalam mengatasi ini kira-kira apa Pak? Atau hanya cukup dengan PPKM darurat atau lebih dari itu? Ya itu PPKM itu kan banyak istilah ya di PSBB. Apa bedanya PSBB dengan PPKM? PSBB itu diusulkan oleh daerah, sesuai Menteri Kesehatan kan? Nah, kalau PPKM sekarang instruksi dari Jakarta. Dari Jakarta dengan level-levelnya kan? Seperti Batam levelnya masuk level tertinggi itu, level 4. Nah, kita harapkan sebetulnya ingin ada penurunan, tetapi ketika terjadi penurunan itu gimana caranya? Ya itu minimal yang terkonfirmasi itu 1 hari di bawah 150 sampai 150 kan level 3 dan sebagainya seperti itu. Nah, apa yang perlu dilakukan sebetulnya dengan situasi Batam yang penduduknya 1,19 ya.
Tapi ada juga mengatakan 1,3. Nah dulu sudah ini kan ketika awal-awal ada kasus itu 1/1000 jumlah penduduk per minggu 1.300. Nah sekarang karena meningkat dan sebagainya, hitungan dari itu sih Mendagri nomor 17, 20, 23 dan mungkin yang baru lagi, Batam harus melakukan testing. Nah testingnya berapa? 3.300 per hari. 3.300 per hari. Orang per hari. Tapi kan testing itu nggak harus kepada harusnya kan kepada orang yang mungkin ada syarat-syaratnya, ada syarat-syaratnya gitu. Nggak ada kontak, berdekatan, bertemu. Benar. Nah itu ada artinya bukan hanya sembarang aja sih. Makanya nanti kita akan informasikan biar lebih efektif gitu ya. Ada aturan harus testing. Jadi satu orang terkonfirmasi, 15 orang ya, sekitar 15 orang di testing, Pak. Iya. Sehingga ketemulah tanggal 3.000 di Batam 3.300 karena perkiraan per hari itu 200 per orang. Iya. Sekarang berapa? Rata-rata udah 323 betul. Kalau itu dilakukan berapa tadi Pak? Kasusnya bisa naik berapa kira? Bukan kasus naik gitu. Jadi gini, kita bisa menanggulanginya. Memang nanti ada akibat, mungkin nanti ada kasus naik dulu begitu ya. Tapi kan karena sudah di testing, diobati. Ya diobati kan. Dengan pertama juga dikarantina dulu bagi yang tidak gejala kan. Yang gejala kemudian ditindaklanjuti dengan PCR, mungkin nanti positif kan betul. Nah itu diisolasi gitu. Nah isolasinya ada isolasi mandiri dan sebagainya. Nah isolasi mandiri sekarang sudah 73%, ya nggak berarti 73%. Gini Pak, kapan sih sebenarnya kasus ini bisa berakhir Pak? Kalau menurut ilmu epidemiologi ya. Jadi kalau flu burung itu kan hilang begitu saja, atau bukan karena diobat tapi karena dia pandemi lalu kemudian saya pernah ngikutin juga ya hilang, nggak sempat terlalu mewabah di Indonesia ya, atau di Batam juga nggak sempat mewabah. Nah kalau ini sudah ada belum ya? Jadi gini, prediksi. Jadi dari awal sudah dinyatakan penyakit ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh droplet dan sebagainya. Ya. Kemudian penyebarannya hitungan 1 meter 2 meter sehingga akhirnya ketemulah istilah jaga jarak. Kemudian ketika kita pakai bersentuhan dengan apapun namanya, ternyata pakai tangan, kena tangan, uang dan sebagainya itu bisa menular. Sehingga kita harus cuci tangan pakai sabun. Ya. Kan, gitu. Kemudian pakai masker, ada hitungannya. Nah, secara epidemiologi itu udah kehitung, pakai masker berkurangnya berapa, cuci tangan pakai sabun pakai berapa, akhirnya sampai sekian. Nah, karena Indonesia itu terkenal dengan yang namanya ada mudik lebaran, ada banyak sekali acara di Indonesia itu. Nah itu ada penularan antar daerah, sehingga kita atur supaya jangan terlalu banyak pergerakan, kemudian juga kerumunan. Nah kerumunan yang terjadi itu banyak terjadi informasi seperti kemarin yang itu ya, yang di Singapura juga ya, itu kan kerumunan karena dia pemandu lagu pasti di karaoke sebagainya kan gitu, seperti itu. Nah dengan pengetahuan dan ilmu yang terus dipelajari setiap hari, maka akan ketemulah dalam penanganan ini harus 5M. Kemudian dalam pelaksanaan ini harus 3T seperti itu, tracing, testing, treatment, dan jangan lupa mungkin iman dan imun seperti itu. Indonesia kan juga sudah masuk daftar blacklist ya Pak di beberapa negara. Iya karena artinya mungkin sedang peningkatannya itu terutama di Pulau Jawa kemarin ya, Pulau Jawa Bali ya. Gitu. Bapak optimis nggak ini bisa berkurang? Ya kita harus percaya kepada Allah kan. Setiap Allah menurunkan penyakit pasti ada obatnya, seperti itu. Ini penyakit atau cobaan atau apa ya? Atau ya gini, secara ilmu pasti ada ya. Dan Allah juga menekankan doharo bil bahri wa bahri bima kasabat aidinas. Karena ulah manusia. Manusia itu sudah disarankan untuk pakai masker. Sebagai Pak Muhammad Juri kan sekarang nggak pakai masker. Iya, kita akan tetap optimis enggak karena yang lain pakai masker. Tapi kalau semuanya ada yang nggak pakai masker lagi, datang ke sini siapa tahu ada yang ketemu di suatu tempat, akhirnya ada yang kena gitu.
Eh, Gini Pak, kalau untuk pasien-pasien yang isoman ini, tapi epidemiologi juga punya tips ya Pak, atau punya tips untuk bagaimana sih isoman itu, yang ya, untuk epidemiologi mencegah ya penyebaran, kemudian termasuk juga cara-caranya Pak. epidemiologi itu berbicara tentang orang, tempat, waktu, OTW. Dan caranya menyebar gitu ya. Untuk menghitung menganalisisnya. Nah, kemudian dia juga akan melihat bagaimana gejala dan sebagainya, akibatnya gimana sebagainya. Nah, orang epidemiologi akan berbicara tentang orang, bagaimana siapa yang kena. Oh, yang paling banyak adalah orang tua dan komorbid. Nah, itu hitungan itu sudah ada. Sehingga ketika ada orang yang kena kasus itu, ketika banyak orang yang kena, pasti akan ditambahkan yang komorbid dulu seperti itu. Ya. Iya. Umur pasti kan udah mungkin yang lebih tua lebih, tapi kemarin kan sempat ke anak-anak ya. Tempat yang paling banyak di mana ya, daerah-daerah yang pergerakannya tinggi, kemudian kerumunan tinggi seperti itu. Jadi kita berbicara orang, tempat, waktu gitu, udah OTW lah. Kalau orang lain kan on the way atau tunggu way, kalau kita orang, tempat, waktu. Gitu. Iya. Nah, ini untuk kasus di Batam sendiri. Iya. Jadi terjadi peningkatan kasusnya itu lebih besar sejak mulai bulan Mei ya Pak ya. Bulan Mei meningkat sekali. Nah, sempat turun di bulan Maret kan? Maret sempat turun. Nah, ini Februari kemudian, Maret ya. April tingkat. Bahkan kalau dibandingkan dengan jumlah kasus ketika bulan Februari, wah sangat meningkat sekali ya. Karena juga ada varian baru ini. Iya, nah ini dorong mungkin varian baru sendiri yang, tapi sampai hari ini pun kan kita mengirimkan dari BTKL ke bank secara itu belum ada ditemukan. Bukan, tapi tadi di media massa udah mengatakan Pak Wakil Wali Kota bahwasanya varian baru udah masuk ya. Dengan ciri-cirinya udah masuk sebetulnya. Tapi secara laboratorium kan akan diumumkan oleh pemerintah di mana ini sudah masuk atau tidak. Delta ini lebih ganas ya Pak, bisa di airborne juga Pak. Sekarang tuh ada istilah, ada apa, beta, gamma, kappa ada lagi katanya. Ini lagi. Jadi tergantung daerah pertama kali muncul. Ya seperti India kan dianggap deltanya itu ketika dia bulan Februari euforia bahasanya sudah turun ya. Kasusnya, kemudian dia pesta di Sungai Gangga, ternyata susah. Bahkan yang pernah ada satu pesawat kan datang ke Jakarta. Bermutasi lagi dia, betul. Jadi kalau namanya virus itu kan tiap tahun ada itunya. Nah, intinya adalah tidak jauh seperti SARS sebagainya itu, ya itu karena mutasi-mutasi itu sendiri. Nah, memang sekarang sedang diteliti nih, WHO tetap ngotot supaya ke Wuhan datang ya. Pertama kali virus corona tuh bagaimana seperti itu. Ya. Ini tetap diteliti, Pak. Walaupun mungkin Cyrus juga bertahan-tahan supaya ini. Hanya memang sempat ada ini kan katanya dari laboratorium bahkan Amerika, bahkan yang ada di Cina kan seperti itu. WHO bahkan memprediksi ke depan ini bahkan lebih buruk lagi, Pak. Ya, makanya kita harus banyak ibadah sekarang. Ancamannya sudah. Saya lihat di Facebook ya. Tiap hari. Aduh. 5 orang yang kita kenal atau teman dari teman kita itu meninggal. Kakak saya meninggal gitu juga karena COVID. Ya, gimana, Pak? Kakak saya juga meninggal karena COVID. Jadi kalau saya seperti ada dokter yang mungkin juga mengatakan seperti terakhir kan siapa itu mengatakan bukan COVID, tapi kenyataannya yang sudah meninggal adalah Dr. Louis. Ya mungkin dia juga, tapi sebelumnya kan memang ada obat. Kalau saya baca di artikel Kompas itu memang ada obat yang ditarik, Pak. Obat dari Cina. Itu udah lama itu. Nah ya sekitar bulan Mei. Ya sudah lama itu. Memang dampak dari obat itu memang dampak kepada lebih besar ya, apa risiko terhadap kesehatan dan nyawa manusia sehingga ditarik lagi. Itu udah lama. Nah, itu udah karena di lagi. Sekarang pasalnya ada pemalsuan vaksin. Itu kan 2017 di Cikarang. Pemalsuan vaksin. Itu kan orang-orang yang nggak senang atau ingin membuat berita hoax dikeluarkan tuh berita-berita seperti itu. Padahal 2017 loh diponis 8-9 tahun, tapi muncul lagi bahwasannya ada vaksin palsu seperti itu.
Yang jelas gini, pemerintah itu udah biaya banyak, 2 triliunan. Kalau kalah sama hoax ini, ya. Hoax itu sebenarnya, saya pengajar anti korupsi, saya pengajar tentang bela negara. Yang namanya hoax itu adalah kecepatan jari lebih cepat dari kecepatan otak. Abang Pak Maujuri kan begitu terima share orang lain, nggak tanpa pikir ini, baca juga nggak, kirim lagi. Nah itu namanya hoax. Kecepatan jari lebih cepat daripada kecepatan otak. Pak Habibie itu sebelum bicara udah ada di otak itu, saking pinternya. Nah hoax itu kecepatannya udah kecepatan jari lebih cepat dari kecepatan otak. Ngomong dulu, baru mikir ya. Iya. Balik ya Pak? Ya, kalau ini harusnya belum apa-apa udah dikirim begitu kan. Pejabat juga ada yang begitu. Banyak. Karena masih tetap juga percaya COVID itu seperti itulah, sehingga ketika dia dapat, wah ini akan ada vaksin palsu gitu. Pada tahun 2017 itu kasusnya itu yang di Cikarang itu kan dulu gitu. Saya kebetulan dulu kepala bapak ke Cikarang. Dulu di Cikarang. Ya sebelum di ini. Nah itu kasusnya udah lama. Sekarang muncul disebarin seperti itu. Sekarang mau jadi udah vaksin belum? Sudah. Ketika kemarin ada dari perusahaan muka kuning ramai-ramai ya itu ke mana? Ke Awabros. Katanya gejala apa-apa. Gejala, ya. Sekarang ada lagi ya gejala-gejala kan? Itu karena kebetulan dia dinas malam pulang pagi langsung divaksin, harusnya makan dulu sebagainya kan seperti itu. Nah itu hoax seperti itu. Kemudian ada meninggal 1 orang diulang-ulang di TV kan. Nah makanya masyarakat takut. Padahal vaksin apapun dampaknya pasti ada aja sama. Pertanyaan saya. Dulu polio ya vaksin. Vaksin ada berapa yang disetujui pemerintah? Ada Pfizer, AstraZeneca, ada sekarang Moderna dan sebagainya. Ketika Mas Juri sakit kepala, apa yang dimakan? Ketika sebelum ada kasus seperti ini. Panadol, Borexin sebagainya. Berarti vaksin juga ada banyak macamnya begitu. Banyak macamnya. Gitu ya. Jadi jangan sampai bagaimana. Paling cocok nggak cocoknya gitu. Nah itu. Kalau saya AstraZeneca, tapi nggak merasakan kipinya Pak ya. Dampaknya. Nah jadi kipi itu kalau berbicara kipi itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah itu setiap dulu juga sering kan, terutama ketika program vaksin anak-anak. Nah itu ada Komnas Kipi-nya. Nah ketika kipi berat langsung kirim ke Komnas Kipi, langsung dia terjun untuk mengamati apakah akibat daripada pemberian vaksin atau bukan, seperti itu. Iya. Itu namanya ada. Jadi kita sudah siap sebetulnya, dan Allah sudah takdirkan Indonesia itu negara baldatun thayyibatun warabun ghafur, walaupun banyak yang kufur dan nikmat gitu ya. Karena hoax kiri dan sebagainya. Nah, undang-undang wabah itu belum diganti. Nomor 4 tahun 1984. Iya. Barang siapa juga orang-orang yang menghalang-halangi itu udah ada pidananya. Undang-undang pidananya. Kemarin Allah sudah mentakdirkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Coba siapa yang tahu tahun 2020 ada COVID seperti ini? Betul nggak? Kita sudah siap undang-undangnya, gitu. Makanya ketika ada orang bilang begini, ya kalau di hadapan dengan undang-undang ada sanksinya, ada pidananya, ya sudah harus dijalankan. Gitu. Karena kita negara hukum, gitu, seperti itu. Karena pandemi yang sering terjadi di kita kan biasanya demam berdarah ya Pak ya? Ya, itu bukan pandemi. Pandemi bukan. Jadi ada epidemi, ada endemis, kemudian kalau pandemis enggak ya? Jadi endemis. Endemis itu apa? Setiap tahun minimal 3 tahun berturut-turut itu ada terus kasusnya seperti itu. Itu endemis. Nah, ada KLB, kejadian luar biasa. Ada wabah. KLB biasanya ditetapkan oleh Dinas Kesehatan atau Bupati. Kalau wabah sudah masuk ke ranah nasional bisa ditetapkan wabah, ya. Kemudian kalau antar negara namanya pandemi seperti itu. Sedunia itu udah masuk pandemi. Flu burung termasuk pandemi juga. Ya, karena kan beberapa negara kena kan seperti itu. Itu kira-kira. Baik, tapi gini Pak, soal penyebaran ini ada beberapa yang mengaku dia di rumah aja gitu sebulan atau nggak keluar rumah atau nggak ada interaksi sama sekali. Tapi kena juga. Iya, itulah. Nah ini ada apa ini? Atau gimana pola penyebarannya yang terjadi sebenarnya? Jadi kan pertama adalah kita di Bantuanti sudah harus melaksanakan 5M. Ya. 5M kan? Memakai masker. Mungkin satu saat abai ya. Ya. Cuci tangan pakai sabun kadang-kadang juga bisa lupa. Kan? Jaga jarak, kita tidak tahu naik kendaraan atau lewat sekilas aja gitu ya.
bisa terjadi ya. Apalagi datang ke kerumunan ya. Apalagi mobilitas tinggi seperti itu. Tapi ada yang di rumah aja katanya Pak ngaku. Ada Serina Munaf, kemudian di Batam ada teman saya, istri teman itu. Katanya dia di rumah aja, tapi kan nggak tahu anak-anaknya atau suaminya. Kena juga. Sementara hanya dia yang kena, yang sering di rumah gitu kan. Nah, teman saya beberapa bulan lalu meninggal dunia. Dia nggak kemana-mana. Iya. Kedatangan tamu. Datangan tamu. Tamunya itu kebetulan dia bawa obat-obatan, kelihatan obat-obatan COVID gitu. Tapi dia tidak curiga karena kan dari tamu namanya. Oh. Nah kemudian nggak lama ngobrol-ngobrol, makan bareng. Makan bareng. Ya, nggak lama 2 hari kemudian dia terkonfirmasi COVID. Setelah datang tamu itu, 2 hari kemudian meninggal dunia. Mau nggak percaya gimana coba? Percaya. Kematiannya sudah banyak. Yang terungkap mungkin sekian. Mungkin ada juga yang laporannya telat sehingga jumlahnya tidak sebanyak. Terlaluan kalau masih nggak percaya orang Pak ya. Ya iya, kalau saya sih udah banyak ketemu. Gitu. Nah, terkait tracing ini. Misalnya anak buah saya 1 orang kena kemarin. Oke, karena saya orang epi, diskusi, gimana nih? Cek ini, siapa yang merasa ketemu 15, lebih dari 15 menit? Duduknya di mana-mana gitu. Periksa, tek. Akhirnya kita putuskan antigen semua, dapat 8. Oh iya. 8, kan? Nah, setelah 8, nah ini juga kasus di masyarakat harus seperti itu, namanya tracing gitu. Nah ini mata kesendiri kan ada itu ya. Iya. Hati-hati. Nah, tracing ditelusuri dulu siapa yang ini, kemudian di testing semua 8. Wah 8 nih antigen, kemudian PCR positif lagi. Nah langsung kita semua di PCR dapat 20. Sama kemarin ada barusan viral juga Pak, itu habis ngucek-ngucek mata vaksinasi massal. Ya itu. Pakai pena panitia, habis itu ngucek-ngucek mata. Bagaimana dia kan bercerita mencari rumah sakit susah 32 sebagainya. rumah sakit nggak dapat. Iya, katanya udahlah kamu percaya sama pemerintah lah sekarang mah gitu. Di tenda dia pernah berpanas-panasan, hujan-hujan. Ya. Mas suka ikut undian berhadiah nggak? Nggak suka sih Pak. Sini ada undian berhadiah Hipermat ya seperti itu. Ya. Yang ikut undian aja belum tentu dapat. Iya. Ya, apalagi nggak ikut undian. Ya. Nah, kasus-kasus seperti ini ibarat seperti ini, ya. Yang deket-deket pasti kena, yang nggak deket-deket bisa aja kena lagi gitu, seperti itu. Jadi serba kemungkinan terjadi. Staff saya itu udah pakai masker 2 lapis, pakai face shield ya, kena juga gitu. Nah memang ada di dalam pemeriksaan itu ada namanya laboratorium itu ada fast negatif, fast positif. Nah itu sudah diperhitungkan, makanya ada pakai antigen, antibody, genos, PCR. Tingkatannya adalah PCR dulu yang bagus, yang kedua antigen, ketiga antibody, kemudian genos itu. Ya. Tapi gini Pak, kenapa orang sih nggak percaya? Sebenarnya bukan nggak percaya sih ini. Belum kena. Tapi bukan belum kena Pak. Tapi efek dari apa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu kan berdampak kepada mereka. Mungkin saja mereka pasti keberatan nih. Iya. Saya punya usaha atau ingat saya sering bilang ke apa gitu ya pasti merugikan mereka lah. Waktu ketemu dengan ini forum RT/RW, saya mengatakan jangan berpikiran PPKM itu lama, ada hitungannya. Ada hitungannya. Seminggu, 2 minggu, kalau itu 14 hari lah dan sesuai dengan ini kemungkinan terjadinya sejak kena sampai sembuh gitu kan 14 hari. Nah, tapi kalau dia itu tidak patuh 14 hari ya udah gagal lagi. Gagal lagi Pak. Tahu penyakit TB paru? Tuberkulosis paru itu 6 bulan harus berobatnya. Ya. Sebelum juga akan menularkan. 6 bulan itu harus minum obat terus. Nggak boleh telat. Nggak boleh, bukan telat. Nggak boleh absen sekali ya Pak? Sehari pun nggak boleh absen. Kalau sehari absen, ulang lagi. Juga sama COVID. Kalau kita tidak memenuhi PPKM sebagainya 14 hari untuk seumur hidup atau mau abai terus kemudian diulang-ulang lagi. Terus. Sekarang berulang makanya sampai tanggal 8 pemerintah menetapkan dengan levelnya. Orang ya ada yang level 1, 2, 3, 4. Nah, kita masuk level 4 gimana itu? Karena kasusnya lebih dari 150 per hari per 100.000 penduduk. Jadi hitungannya per minggu. Sudah harus sangat tegas pemerintah dalam pelaksanaannya. Nggak bisa main-main lagi atau toleransi. Ini sudah toleransi. Indonesia itu sudah sangat toleransi. Indonesia itu negara yang beribu-ribu bahasa dan adat istiadat. Darurat katanya.
Nah, ini pemerintah turunkan kan dengan level-level itu. Level 4 lah yang paling tinggi, dekat-dekat darurat sih sebetulnya gitu kan. Nah, makanya banyak istilah, ada PSBB katanya, PPKM, itu diprotes semua orang, apalagi yang katakanlah nggak seneng dengan pemerintah, bahasa apapun pasti akan digugat gitu. Nah sekarang epidemiolog mengatakan jangan coba-coba dilonggarkan PPKM coba. Karena apa itu? Nah untuk itu caranya apa? Sekarang hitung-hitungannya, tracing, testing, treatmentnya harus diperkuat gitu. Nah sekarang Batam coba berapa hitungannya, kita tanya. Mungkin dia melakukan upaya tracing dan testing ya, tetapi laporannya nggak sampai, bisa terjadi. Nah makanya kita kemarin ke Pak Wali Kota mengatakan, Pak itu Silacak namanya aplikasi itu harus diisi. Kalau enggak keputusan pemerintah bisa salah karena data. Karena data ya. Makanya ini penting nih data nih. Gitu. Ya, kalau kita nggak bisa ngomong kalau punya data yang satu-satunya kita punyai epidemiolog nggak terwujud langsung ya dengan membaca laman yang ada di lawan Corona Batam itu seperti itu. Nah di data di provinsi beda, kabupaten kota beda. Waduh kata saya itu. Jadi kita masih bermasalah di data ini, Pak ya? Di antaranya itu. Jadi kemarin udah sepakat data di provinsi akan dikirim ke Jakarta jam berapa. Kemudian dari kota kabupaten jam berapa. Nah ini sudah agak nyambung nih, udah nyambung lah, alhamdulillah sejak beberapa bulan terakhir ini atau minggu terakhir ini. Nah kesimpulannya Jakarta kan udah ketahuan hasilnya gimana. Nah jadi ada parameter-parameter yang mau tidak mau karena sudah dikaji oleh para ahli. Kan nggak mungkin lah pemerintah nggak punya ahli lah gitu kan. Gitu. Nah di sana ada parameternya ya. Saya buka di sini, ada di sini. Jadi parameternya itu jelas. Jadi jumlah terkonfirmasi kalau level 4 itu rata-rata pasti di atas 150 ya. Gitu. Nah, saya lapor nih karena saya juga diminta oleh Satgas Covid provinsi, yaitu di antara Pak Cecep ini. Sampai dilingkari. Kenapa? Karena kasusnya itu misalnya 227, tetapi dengan dilakukan pelacakan 120. Harusnya kan ketika 200 itu kali 15 berarti 3.000 orang. 3.000 ya. Harus dilacak seperti itu, di atas ya. Karena kan yang di tesnya satu konfirmasi 15 orang di testing begitu ya. Nah, contoh di sini yang saya analisis, saya sampaikan kepada beliau itu adalah perhitungannya nih ya. Sekarang nggak bisa main-main karena sudah ada parameternya nih. Ada parameter semua. Pertama terkonfirmasi per 100.000 penduduk. Kemudian yang kedua rawat inap rumah sakit per 100.000 penduduk, tidak boleh 50. Kemudian yang meninggal di atas 5 itu berarti level 4. Nah seperti itu. Testing dengan menyatakan hitungannya dengan positive rate per minggu semua dihitungnya. Kemudian tracing, kemudian treatment ya. Treatment itu adalah BOR ya, bed occupancy rate. Bed occupancy rate itu jumlah tempat tidur yang terisi dikali 100% ya. Kemudian juga capaian vaksinasi ini. Jadi ini udah nggak bisa diganggu gugat lagi. Kalau kita tidak bergerak ya levelnya udah jelas gitu. Iya. Itulah yang kita sering diskusi lah sama teman-teman. Dan alhamdulillah tadi malam dengan Pak Wali Kota itu kita sampaikan, ayo semuanya bergerak. Makanya kita akan melakukan antigen secara ketat ya, sesuai dengan ketentuan sih. Kemudian vaksinasi juga harus dilaksanakan. Ya itulah ya mungkin yang berulang-ulang disampaikan, tetapi akhirnya ternyata ini. Nah sekarang begini, di Batam itu sudah mulai luntur, misalnya cuci tangan pakai sabun di tiap tempat. Misal di minimarket apa itu tetap harus wajib dulu nih. Nah ada yang tidak, bahkan saya masuk ada yang nggak pakai masker. Penjaganya aja toko itu nggak pakai masker. Kenapa nggak pakai masker? Aduh Pak, lipstik katanya. Lipstik diurus. Saya Satgas Covid sampai sama begini nih. Satgas Covid saya. Kalau nggak disampaikan kamu ditutup sampai begitu saya. Anak buah saya kena Covid, Pak, udah aja isolasi mandiri. Apa isolasi mandiri? Itu Pak, burung yang mengurus burung atau nyawa kamu seperti itu. Itu yang kadang-kadang ya kalau ketemu saya candain aja, gimana burungnya gitu. Sekarang gitu seperti itu. Ada burung. Iya. Aduh.
memang berat nih. Berat, ya? Beratnya dalam artian tetap kita harus optimis. Kita kan istilah start small, think big ya. Mulai dari yang kecil kepada yang besar. Kecil kan? Kecil. Sekarang misalnya PPKM di kantor saya itu kalau nggak ada satu orang yang masih isolasi kan, tetap harus ada yang bertugas kan. Kalau nggak 100% harus work from home kan. Work from home. Tapi harus ada ukuran juga kan. Kata Pak SK udah edaran Pak Wali Kota, work from home itu bukan juga libur. Ada pekerjaan yang bisa diselesaikan di rumah seperti itu. Tapi kebanyakan libur ya. Ya itulah. Tapi alhamdulillah kan pemerintahan kan tetap jalan ya. Tetap jalan. Dan ini ada hikmahnya Pak. Di dalam pelatihan itu saya waktu 2019 ngambil di Klaten gua namanya. Sekarang namanya pelatihan kepemimpinan nasional kedua. Yang terjadi itu apa? Pelatihan itu sudah mulai ke arah revolusi industri 4.0. Yeah. Jadi pelatihan yang biasa 100% tatap muka sekarang bisa pakai daring. 10% itu tatap mukanya. 30% itu 20% adalah coaching and mentoring. 70% adalah dengan daring. Dan sekarang didorong oleh Covid laksana semua. Satu hari saya bisa meeting 12. 12 ya? Iya, yang paling bahaya kan telinga 2, ini 4 komputer yang gitu. Tapi kan sudah ada dorongan, nanti kesannya jadi terbiasa seperti itu. Dan kalau tidak digunakan untuk Covid, kelihatan efisiensinya. Ya hanya tetap kualitas harus dijaga pelatihan. Kami sudah melatih 20 ribuan vaksinator. Ya. 6 ribuan itu yang tentara itu, yang makanya tentara ada 1000-an vaksinasi. Nah itu yang latih kita. Vaksinator nih untuk vaksin itu, Pak? Ya yang nyuntik vaksin itu, ya. Itu bisa orang biasa pun bisa juga. Dokter perawat. Oh, dokter dan perawat. Bidan. Yang sudah dulu pelajaran sudah ada, ya. Oh itu se-Indonesia. Saya se-Indonesia. Yang udah dilatih kan sekitar 125 ribuan lah yang dilatih oleh balai pelatihan yang ada di Kemenkes. Ada 6 balai pelatihan kan dengan balai besarnya itu. Nah besok tanggal 28, 29, 30 kami akan melatih bidan praktek mandiri itu Pak. Jadi nanti vaksinasinya bisa di bidan praktek mandiri sehingga tidak terjadi kerumunan seperti Temunggung ramai itu kan. Iya. Itu kan justru kan jadi kerumunan. Iya seperti itu. Sangat disayangkan juga Pak. Sedangkan tapi kan orang yang udah antri aja bisa kena. Tapi kita menganggap ada positifnya apa? Orang sekarang tidak kena hoak lagi dan menganggap kebutuhan vaksinasi itu. Itu positifnya di lain walaupun mungkin terjadi miss dalam pelaksanaannya. Ya gimana nggak ngejar vaksin Pak? Ini mau ngurus KTP? Iya itu harus pakai Pak. Ini sertifikat vaksin. Ya itulah. Pas mau vaksin diminta KTP Pak. Pas mau ngurus KTP diminta surat vaksin. Ya kan bingung. Karena administrasi. Akhirnya pada bingung. Administrasi kependudukan kita kadang-kadang dianggap tidak ini. Tidak perlu. Begitu ada keperluan baru terasa. Telur dulu atau ayam dulu. Iya. Seperti itu. Nah inilah yang mungkin kita harus ada pencerahan kepada masyarakat ya. Saya sebagai aparatur pemerintah juga ya, walaupun saya juga epidemiolog juga dalam artian epidemiolog terpaksa juga Pak. Karena kebetulan di belakangnya epidemiologi gitu, saya magister epidemiologi kan. Sudah lama nggak belajar lagi. Kemudian Batam perlu juga harus bisa mengkaji ya saya terjun lagi gitu. Karena saya sebagai tupoksinya kita punya berapa epidemiolog di Batam cukup banyak juga, tapi mungkin pergerakan dalam kajiannya agak perlu didorong gitu ya. Masih malu-malu kucing gitu. Iya. Pasif gitu Pak ya. Bahkan seperti ini kita juga mengharapkan. Harusnya ini kan kerjaan epidemiolog, memetakan segala macam dan menentukan cara. Betul, bersama-sama duduk dan kita maunya ada tim epidemiologi kabupaten. Kalau dulu ada program atau proyek ICDC ya yang dari Jakarta, dari Amerika itu. Nah itu apa namanya? District Epidemiology Surveillance Team. Jadi ada tim, ada komunitasnya, ada timnya gitu. Tapi kita punya Persatuan Ahli Epidemiologi di Kepri ada. Tapi masih malu-malu kucing untuk berbicara ini seperti itu. Ya kalau saya kan masuk Satgas ya, harus ngasih masukan kan seperti itu. Baik Pak. Artinya memang pandemi ini bisa berakhir kalau memang dari hulu ke hilir penindakan ya Pak,
proseduralnya dalam menekan kasus COVID ini sudah baik. Kemudian juga masyarakat juga punya kesadaran Pak ya, bagaimana menjaga 5M itu. Kemudian juga ini ya. Contoh perilaku yang ini gimana nggak terjadi penularan. Dia pulang dari Jakarta, saya jemput istri saya. Saya lihat itu yang pakai kerudung, yang pakai cadar pun buka ini, cium cipika-cipiki karena dengan suaminya kan. Ya itu cipika-cipiki itulah ya ini bagus, tapi kalau turun di bandara dari pesawat ya udah tahu melengket di mana gitu ya. Nah seperti itu. Musuhnya nggak kelihatan gitu. Enggak sebetulnya bukan sepele juga ya. Sudah jelas ada protokol kesehatannya, itu aja digunakan. Yang kata Bapak tadi, itu kan kasus juga. Yang pakai masker, pakai juga kena, apalagi enggak. Sekarang gini, vaksinasi ada efikasinya ya. Contoh misalnya Sinovac, ya. Itu kan di 65,3%. Berarti dari 100 kemungkinan besar 34,7 masih kena, ya. Apalagi nggak divaksin seperti itu. Nah, begitu sudah divaksin pun harus tetap protokol kesehatan. Kenapa coba? Kenapa menerapkan protokol kesehatan kalau tetap udah divaksin? Untuk memperkecil lagi. Yang lainnya belum divaksin. Yang lain belum divaksin. Ya, misalnya sekarang target 181,5 berarti 363 juta. Ya. Sekarang yang nunggu divaksin 30 jutaan baru berapa persen? Kan 20% dari 20%. Yang dari 181 seperti itu. Tapi orang bilang, "Wah, udah divaksin kena." Ya, itu kan berita-berita yang kadang-kadang dibuat, nggak tahu pabrikan berita hoax dari mana. Dulu waktu awal vaksinasi ada anak-anak kecil katanya divaksin. Nah, vaksin campak itu. Setelah ditelusuri ternyata ada yang ketakutan, kemudian ketakutan berjemaah. Akhirnya pada pingsan semuanya seperti itu. Tapi makanya Indonesia itu sudah menyiapkan, pemerintah Kemenkes itu menyiapkan namanya KIPI, Komnas KIPI. Karena pasti sudah ada kejadian ikutan pasca imunisasi seperti itu. Kita mungkin ini Pak sulit menerapkan prokes segala macam karena memang tradisi kita udah dari bertahun-tahun itu mewajibkan, kadang kita berkumpul, bersilaturahmi, salaman segala macam ya. Silakan itu lihat nih. Kadang mungkin orang refleks atau apa gitu kan, yang kadang refleks untuk melakukan hal itu. Itu kan kita kalau Muslim ada bab toharoh ya, bersuci. Kemudian, tapi kenyataannya pesantren-pesantren kita air aja nggak bagus, kuning, lengket. Kemudian ada tempat sakit. Wah, seperti itu. Benar. Jadi ya kita tetap Allah masih sayang kita ya. Jadi penyebarannya juga menjadi cerminan buat kita semua gitu kan. Pesantren pun pernah ada kejadian banyak sekali gitu kan yang kena seperti itu. Ya. Nah, kalau tidak kena ya pertama Allah sayang sama kita, yang kedua mungkin penerapan kesehatan sudah ada beberapa yang sudah berjaga-jaga juga. Bukan berarti kita sendiri yang yang abai, tapi mungkin yang baik Pak, pesan ini ya Pak, mungkin ada pesan-pesan. Ya, pertama adalah kenyataannya adalah dari segi epidemiologi dapat diketahui secara statistik. Pertama kita melihat kasus di Kota Batam itu masih meningkat. Masih meningkat ya. Walaupun hari ini alhamdulillah informasinya ya, itu 5 orang meninggal, sekitar 200-an kasusnya 270-an itu dilaporkan ada. Masih alhamdulillah Pak ya. Iya. Kemarin 400-an kan Pak. Iya. 300. Kemudian tanggal 17 itu 503 kasus. Nah, sekarang sudah agak menurun. Nah, seperti itu. Hari ini menurun. Menurun yang dilaporkan ya. Karena gini. Beda. Yang benar itu epidemiolog itu berbicara hari ini hitungannya kapan dia kena. Nah, hitungannya itu pertama. Tapi kan agak sulit juga. Ya. Akhirnya kita pakai data yang ada saja dulu, yaitu yang dilaporkan, diinformasikan kepada masyarakat. Ketika orang kaget, 18 orang meninggal, belum tentu hari itu meninggalnya. Ya, laporan dari rumah sakitnya agak telat, seperti itu. Nah, artinya
ada ukuran-ukuran tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau kita ingin turun level juga, pertama adalah ayo kita bersama-sama menurunkan kasus yang terkonfirmasi lah seperti itu, ya. Karena hitungannya adalah dengan testing. Ya, sekarang ada pertanyaan kemarin Pak Asep atau Pak Wali Kota, bagaimana hitungannya yang data sekarang, yaitu hasil PCR di BTKL, Badan Teknik Kesehatan Lingkungan. Karena satu-satu PCR yang ada di Batam itu, kemudian juga ada rumah sakit mungkin. Nah, pelaporannya yang saya kurang paham, karena kan harusnya semuanya melaporkan. Terintegrasi harusnya semuanya ya, dalam satu. Tapi ketika kita analisis yang dari BTKL saja, dari sekian orang yang diperiksa itu, misalnya dianggap 100 orang, itu kemarin sempat 70 positif. Berarti di antara kita ini udah ada yang positif nih, kalau kita dicek seperti itu. Nah, 70 di antara 100. 70 sampai 70. BTKL ya, Pak? Dari BTKL. Data, gitu. Nah, kita kan yang memeriksa bukan BTK aja, ada RSKI, ada rumah sakit, ada klinik. Nah, apakah itu dilaporkan atau tidak? Seperti itu. Ya, nah, artinya begini, kita sekarang dalam eranya pandemi, semua negara juga kena. Pokoknya kita harus bersama-sama pemerintah, apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita ikuti. Ya, termasuk Kota Batam ini ditetapkan level 4 karena ada parameternya. Jumlah terkonfirmasi, jumlah tempat tidur, bor, kemudian kematian, testing, tracing, vaksinasi. Baik. Kalau parameter itu diikuti, ya insya Allah levelnya menurun. Untuk jadi level 3 itu di bawah 150. Sekarang kan masih rata-rata 372. Kapan mau turunnya ini? Nah, ayo kita semangat untuk sama-sama. Nah, sampai kami sudah diskusi dengan orang pusat, kalau memang tidak punya antigen dan sebagainya, kita survei ILI namanya. ILI itu adalah influence like illness. Jadi kita melihat begitu ada yang sakit, yang panas, influenza panas gitu ya, langsung karantina saja gitu. Jangan kemana-mana itu, udah mendekati ke itu seperti itu. Daripada nunggu jadi tapi masyarakat harus turun semuanya gitu. Makanya saya udah dapat formatnya, bagaimana mungkin kita serahkan kepada Pak RT RW. Pak RT itu kan 100 berapa kakak atau berapa jumlah kakak yang dia tanggung jawabkan, kan disurvei aja dulu gitu. Udah gitu. Nah, nanti masyarakat yang terdampak, Pak Wali Kota udah bilang katanya kan sudah ada bantuan disiapkan lah untuk masyarakat terdampak gitu. Harus juga disiapkan, Pak. Gitu. Terutama kan udah banyak yang jerit juga nih. Iya, terutama kan yang positif, kemudian dia makan dari mana, biasa dia bekerja kan. Nah, itu yang akan diutamakan oleh ini. Yang kedua vaksinasi. Vaksinasi, alhamdulillah kemarin waktu diskusi dengan Pak Wali Kota dengan RT RW, semua orang yang mau bekerja diutamakan itu. Karena dia akan tulang punggung juga pemerintah daerah supaya mereka bekerja, mau ke Singapura kemana-kemana misalnya ya, atau ke Jakarta ya, itu kebutuhan vaksinasinya untuk bekerja diutamakan seperti itu. Ya, mudah-mudahan vaksin. Karena kalau nggak divaksinasi dia kan nggak kerja jadinya, kan kasihan juga. Jadi diutamakan seperti itu. Cuma vaksin yang nggak ada, Pak. Nah, sekarang udah datang lagi katanya. Udah datang lagi. Ya kan nggak bisa gampang buat vaksinasi itu. Iya. Nggak bisa cepat juga sekaligus. Iya. Itu juga karena keberanian Unpad sama Bio Farma aja Sinovac diambil kan. Kalau nggak kapan, tahun depan katanya kita baru bisa produksi ya gitu. Nah itu jadi kita tuh tetap harus berpandangan positif terhadap pemerintah. Siapa lagi yang ini? Pemerintah anggaplah orang tua. Ya. Orang tua itu kan yang melahirkan kita, terutama ibu ya. Masa nggak dihormati lagi? Pemerintah udah mengeluarkan ratusan triliun nggak dihormati lagi, malah di ini hari ini kan ributnya mau ada demo-demo besar-besaran. Apa-apaan itu? Gitu. Padahal ayo seperti Tantowi Yahya, duta besar di Selandia Baru, dia bercerita kan. Di sana lebih berat lagi manusia kalau yang namanya perbedaan politik, tapi demi COVID mereka bersatu untuk menanggulangi COVID. Seperti itu aja. Terima kasih. Iya, baik Pak Asep. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan karena kadang-kadang ya baru pertama kali udah lama enggak ini. Kalau jarak jauh dengan Radio Hijrah, dengan RRI pernah juga, dengan Tribun News juga pernah seperti itu. Nah, dengan Batam News ini. Ya mudah-mudahan berkenan lah dengan diskusi ini gitu ya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Yang jelas adalah bulan Juni itu peningkatannya
tinggi sekali. Tinggi sekali. Ya. Jadi Mudah-mudahan kalau lihat di bisa sini, turun Pak ya. contoh di sini Bapak, Iya. sangat tinggi sekali. Nah, bayangkan. Tinggi Tadi sekali kan Pak ya. Mbak Margareta, kapan gelombang pertama? Ya, gelombang pertama itu yaitu bulan Oktober November. Nah, pada waktu bulan April, Pak, mungkinkah ada gelombang berikutnya? Menurut saya karena ada Idul Fitri dan sebagainya akan meningkat. Nah, ternyata ditambah lagi dengan varian baru mungkin ya. Coba. Ini Juli sudah 7.700. Bisa pada sempat bulan ini nih, tanggal berapa ya? Februari 256 coba. Februari 256. Sekarang ini 7.000. Paling ini ya, udah Berarti melanda ya. berapa ratus persen, 300%, 3.000% kan? Gitu. Peningkatannya. Ya, ini terserah SLTA, selanjutnya terserah Anda. Gitu. Terserah Anda. Jadi mau percaya mau enggak, yang jelas adalah sekarang data. Jadi orang happy itu berbicara data. Kalau tanpa data kita nggak bisa bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata Pak, kalau ini nggak dilakukan Pak, misalnya tindakan PPKM darurat atau segala macam itu, apalagi yang akan terjadi lebih parah lagi tuh? Oh, lebih parah lagi. Lebih parah lagi pasti ya. Baik. Terima kasih Pak Asep. Makanya Ya. tindakan ya, penindakan yang dari Satpol PP lebih ditingkatkan, bukan hanya penyekatan, tapi yang nggak pakai masker seperti itu. Oh ya, lalu pengetatannya Pak ya. Baik Pak Asep, terima kasih udah datang ya Pak, meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kita semua sehat saja dan kasus COVID di Batam semakin menurun. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi di Batam News Podcast next episode.